Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa di saat malam. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, banyak orang percaya seringkali mengalami kesulitan jika harus bangun pagi-pagi sekali untuk bersaat teduh berdoa. Karena berbagai alasan, misalnya terburu-buru harus berangkat ke kantor atau ke sekolah karena jalanan macet, saudara. Atau kalau ibu-ibu masak dulu sarapan, menyiapkan segala sesuatu buat anak-anak. Saudara, sarapan saja tidak sempat, apalagi menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Terlebih bagi mereka yang tinggal di kota besar, saudara, di mana roda kehidupan secara berputar sedemikian cepatnya, saudara. Mereka seolah-olah dikejar-kejar waktu, disibukkan dengan tugas dan pekerjaan, sampai waktu, jam, hari, minggu, dan bulan sudah tersetting dengan segudang jadwal atau agenda kerja, saudara. Dari pagi hingga larut malam, rasa-rasanya tidak ada lagi waktu yang tersisa. 24 jam dalam sehari rasanya tidak cukup, saudara. Apakah hanya karena terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas lalu menjadi alasan untuk kita tidak berdoa? Sibuk boleh, tetapi jangan sampai perkara-perkara yang sifatnya duniawi semakin menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itulah yang iblis ingini dari kita, saudara, supaya kita memanjakan daging dengan menuruti segala keinginannya, di mana perlahan tapi pasti kita pun masuk dalam jeratnya, sehingga hal itu memudahkan dia untuk menerkam kita. Sebab firman Tuhan berkata, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Justru dalam kesibukan yang semakin padat, seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan, atau kita mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya semua tugas dan pekerjaan dapat kita kerjakan dengan tuntunan hikmat Tuhan, bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Semakin sibuk atau semakin banyak pekerjaan, justru kita semakin membutuhkan penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, saudaraku. Kalau di pagi hari sampai sore ada banyak sekali kendala atau hambatan sehingga kita tidak bisa berdoa, kita bisa mencari alternatif waktu yang lain, saudaraku, yaitu berdoa di saat malam hari. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sesibuk apapun kita bisa menyediakan waktu untuk berdoa di tengah malam sekalipun, di saat malam, di saat sepi. Justru di saat-saat yang hening dan sunyi, hati dan pikiran kita bisa lebih terfokus kepada Tuhan tanpa adanya gangguan. Saudara, doa malam itu sangat menguntungkan bagi kita, karena hati dan pikiran kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal pekerjaan, tapi hati dan pikiran kita fokus menghadap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat sepanjang hari yang Tuhan sudah sertai dalam hidup kita. Kita harus mengucap syukur, saudara, karena sepanjang hari Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Tuhan Yesus bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Matius 26 ayat 40b. Biarlah pagi hari ini kita mengerti kehendak Tuhan atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami, Bapa, untuk kami memiliki
jam doa dalam hidup kami. Kami bersekutu, berjumpa dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Sekalipun di malam hari, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.